teman-teman, apa kabar nih? Semoga baik dan sehat terus ya. Ketemu lagi sama gua Lemonta. Sebelum mulai, kalau kalian suka sama channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Untuk sementara pakai suara aku dulu ya teman-teman. Suara aku gak kalah merdu kok sama suaranya Kak Lemonta. Kaku-kaku gemes gitu. Cuman suka salah ngomong aja guys, namanya juga robot. Soalnya Kak Lemonta masih sakit tenggorokan guys. Doain suara dia cepetan balik ya guys. Hari ini kita mau lanjut bahas tentang salah satu aktor yang pernah meranin musuh besarnya Son Gokong di Kerasakti tahun 90-an, yaitu Kratumpeii. Sosok Kratumpeii di sinetron Kerasakti tahun 90-an diperankan oleh Derek Kwok Ching Hang atau Kwok Kam Hang, atau kita panggil aja Derek Kwok ya guys. Derek Kwok lahir tanggal 18 November 1964. Sejak kecil dia sudah jatuh cinta dengan seni bela diri. Dia suka banget sama film Wong Fei Hang versi tahun 1956. Jadi dia juga terinspirasi banget sama aktor pemerannya yaitu Kwon Tak-hing dan Si Jian. Selain itu dia juga terinspirasi banget sama sosok Bruce Lee. Di usia 10 tahun dia mulai belajar di sebuah sekolah seni bela diri. Saat itu dia diam-diam berguru sama beberapa guru seni bela diri. Selain belajar, dia juga berpartisipasi di banyak kompetisi seni bela diri. Dari yang awalnya kalah terus, sampai akhirnya berhasil memenangkan beberapa medali. Selain belajar seni bela diri, Derek Kwok juga berlatih menjadi pemain barongsai sampai jadi ahli. Di usia 15 tahun dia pernah menjadi juara di kompetisi barongsai tradisional Hong Kong. Di sisi lain, prestasi akademisnya rata-rata aja. Bahkan dia nggak lulus SMA. Bertahun-tahun kemudian sih dia mengaku menyesal karena nggak belajar dengan baik dan menyia-nyiakan waktunya. Karena akademisnya nggak bagus tapi sangat cinta sama seni bela diri, Derek Kwok pun memutuskan untuk menjadi seorang seniman seni bela diri. Di tahun 1984, dia mulai masuk ke dunia hiburan dengan menjadi aktor pemeran pengganti untuk beberapa aktor senior. Di tahun 1985 Derek Kwok mengikuti acara New Talent Singing Awards yang diadakan TVB dan China Star Records. Di acara tersebut, dia memang hanya berhasil sampai ke semifinal alias 30 besar. Namun karena terinspirasi seorang penyanyi Jepang, saat tampil dia melakukan aksi akrobat. Aksi akrobat itu ternyata berhasil membuat orang-orang dari TVB dan China Star Entertainment terkesan. Eksekutif China Star Entertainment tertarik dengan keahlian Derek Kwok dan berencana merekrutnya sebagai aktor seni bela diri. Namun karena berbagai pertimbangan, Derek Kwok memilih untuk tetap menjadi aktor pemeran pengganti. Apalagi saat itu sebagai aktor pemeran pengganti dia mengaku dibayar sebesar 30.000 Hong Kong dolar per bulan. Tentu dia nggak mau melepaskan pendapatan bulanannya. Setelah itu seorang sutradara melihat foto Derek Kwok dan tertarik mengajaknya membintangi film berjudul Cadets on the Beat. Di film ini dia beradu akting sama Cho Hai Mei atau Kat Hee Cho. Setelah bermain di film ini, Derek Kwok jadi tertarik dengan dunia akting. Dia melihat ada peluang bagus dengan menjadi seorang aktor. Dia juga terinspirasi sama Kat Hee Cho yang merupakan lulusan kelas pelatihan artis TVB. Derek Kwok pun akhirnya mengikuti kelas pelatihan artis TVB keempat. Setelah lulus dari kelas pelatihan artis TVB, dia langsung menandatangani kontrak kerjasama dengan TVB. Saat itu dia dikabarkan merelakan pendapatan 30.000 Hong Kong dolar per bulannya menjadi 2.500 Hong Kong dolar per bulan. Setelah itu Derek Kwok bermain di banyak banget sinetron produksi TVB. Salah satu peran penting pertama yang dimainkannya adalah perannya di sinetron berjudul The Grand Canal. Meskipun sibuk syuting,
Derek Kwok nggak pernah melupakan kecintaannya dengan dunia seni bela diri. Di sela-sela kesibukannya, dia tetap menyempatkan diri untuk berlatih setiap minggunya. Keterampilan seni bela dirinya membawa Derek Kwok bermain di banyak sinetron yang membutuhkan keterampilan seni bela diri seperti Legend of the Condor Heroes, Journey to the West, dan masih banyak lagi. Kalau aku sih tahu dia pas jadi Kratung PI di Kras Sakti guys. Selama berkarir di TVB, dia udah bermain di sekitar 111 sinetron. Dia juga bermain di banyak film dan web series sampai sekarang. Selesai kontrak, Derek Kwok meninggalkan TVB di tahun 2015. Dia kemudian menandatangani kerjasama dengan perusahaan di Cina dan bermain di beberapa web series. Kabarnya sih setelah bermain di beberapa web series selama 2 tahun, dia jadi tambah kaya dan langsung beli rumah lagi. Selain itu di tahun 2020 dia juga kembali ke pasar Hong Kong dengan menandatangani kontrak kerjasama dengan Shaw Brothers. Selama berkarir di dunia hiburan, Derek Kwok dikenal sebagai sosok yang populer. Dia berteman baik sama banyak orang-orang dari industri hiburan. Di tahun 2003, Derek Kwok menikah dengan istri pertamanya Lee Sin-ning. Pernikahan tersebut hanya bertahan selama 3 tahun dan berakhir dengan kegagalan. Meskipun begitu, saat itu media belum pernah memberitakan tentang latar belakang maupun kondisi rumah tangga Derek Kwok. Di tahun 2007 Derek Kwok syuting sinetron berjudul Worst of In-Laws 2. Di sinetron ini dia ketemu sama artis cantik Joyce Tang. Sebelumnya, sejak tahun 1998 Joyce Tang menjalin hubungan dengan rekan sesama aktor bernama Marco Ngai. Saat itu penggemar mereka sangat menantikan kabar pernikahan keduanya. Sayangnya setelah menjalin hubungan selama 9 tahun, di tahun 2007 keduanya putus. Saat itu Joyce Tang mengatakan bahwa alasan mereka putus adalah karena Marco Ngai selingkuh. Setelah itu Joyce Tang dikabarkan dekat sama Derek Kwok. Keduanya kemudian digosipin pacaran. Meskipun begitu mereka suka ngaku cuman teman. Jadinya hubungan mereka kayak udah menjadi rahasia umum gitu. Meskipun ngaku gak pacaran, tapi suka kemana-mana bareng, berduaan pas lagi syuting, dan pergi kondangan berdua. Sayangnya gak lama kemudian latar belakang Derek Kwok dibongkar media. Jadinya saat itu gosip-gosip tentang percintaan mereka tuh heboh banget. Ada media yang menulis bahwa Derek Kwok seakan-akan menutupi fakta bahwa dia tuh udah punya istri. Ada juga media yang menduga pernikahan Derek Kwok berakhir karena ada Joyce Tang. Meskipun begitu, keduanya tetap dirumorkan pacaran. Setelah menjalin hubungan selama beberapa waktu, di tahun 2009 keduanya digosipin putus. Mereka digosipin putus bukan karena Derek Kwok pernah menikah maupun karena gosip-gosip yang beredar selama ini. Keduanya digosipin putus gara-gara Derek Kwok punya pacar lain di Cina. Lalu tiba-tiba pacarnya melahirkan anaknya Derek Kwok. Meskipun begitu Derek Kwok dan Joyce Tang tetap sering kelihatan bareng sampai dengan bulan Mei 2010. Di bulan Mei 2010, keduanya diduga udah beneran putus. Setelah putus dari Joyce Tang, di tahun 2010 Derek Kwok pun menikahi pacarnya di Cina. Di bulan Agustus 2010 Derek Kwok, istri, anak, dan pengasuhnya terfoto media sedang jalan-jalan. Saat itu Derek Kwok nggak pakai masker, sehingga menunjukkan kalau dia udah siap ngakuin kalau sekarang dia udah punya istri dan anak. Meskipun sebelum ketemu istrinya yang sekarang, kisah percintaan Derek Kwok berliku-liku. Pada akhirnya rumah tangga Derek Kwok stabil sampai sekarang. Mereka juga sudah dikaruniai 2 orang putri. Derek Kwok pernah berkata bahwa pandangan hidupnya telah berubah karena pernikahan yang gagal.
Hal ini membuat dia menjadi dewasa dan tidak ingin membuat pasangannya tidak bahagia. Apalagi setelah menjadi seorang ayah, tanggung jawabnya semakin besar. Dia sangat sadar bahwa waktu bersama keluarga sangatlah berharga, sehingga setiap punya waktu luang, dia akan menemani keluarganya. Seiring berjalannya waktu, kedua putri Derek Kwok udah bertambah dewasa. Makin dewasa kedua putrinya selalu disebut makin cantik. Baru-baru ini Derek Kwok merayakan ulang tahunnya yang ke-60 tahun. Dia ngerayain ulang tahunnya dengan mengadakan live streaming. Selain itu, banyak teman-temannya sesama artis juga ngucapin selamat ke dia. Masih sehat dan awet muda ya guys. Sekian cerita hari ini. Terima kasih sudah nonton sampai akhir ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau ada salah dalam penyebutan nama ya. Bye.